Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar semuanya? Luar biasa. Baik, sehat, luar biasa. Amin. Saudara, hari-hari ini bagaimana gereja Tuhan semakin ditekan. Hari-hari ini bagaimana umat-umat Tuhan semakin mengalami proses demi proses. Dan saudara bersyukur kepada Tuhan kalau beberapa waktu kemarin kita telah ada peraturan bersama dari peraturan gubernur ya, ada dibatasi semua kegiatan. Nah, hari itu saya langsung konfirmasi dengan Pak Camat, dengan Pak Kapolsek, dan memang itu masih itu sesuai dengan pemerintah setempat ya, terserah pemerintah setempat. Cuma gubernur hanya menyampaikan satu peringatan saja. Saudara, ini hal yang bagus, tapi saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara bahwa sudah memasuki zamannya. Kalau Anda menerima berita-berita yang sangat-sangat itu memang udah zamannya. Saya mau kasih tahu bahwa nanti kelak bahwa engkau akan mencari firman Tuhan, engkau akan naik gunung, turun gunung, ke utara, ke selatan, engkau nggak akan dapat firman. Dan memang firman itu akan diambil, ditarik. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, selagi masih firman Tuhan masih bisa kita dengarkan, setia-setialah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, ini lagi bukan cerita dongeng. Alkitab tidak pernah berdongeng. Alkitab tidak pernah menghayal. Saya mau kasih tahu saudara bahwa semua yang dicatat, semua yang ditulis oleh firman Tuhan itu akan digenapi. Itu akan terjadi, saudara. Dan kalau nanti misalnya kita akan sudah masuk pada penghujung akhir daripada zaman itu, saudara, kita harus tahu bagaimana letak, bagaimana kondisi, bagaimana kualitas iman kita kepada Tuhan. Sekarang yang kita jaga, yang kita perlu di sini adalah kualitas iman kita. Benar? Bagaimana cara kita menjaga kualitas iman? Saudara, Alkitab bilang, kalau kau tidak kuat imanmu, kau akan terhanyut, terbawa oleh arus dunia. Dan kalau Anda sudah terbawa oleh arus dunia, Alkitab bilang, kelakuanmu, perbuatanmu, engkau harus bertanggungjawabkan. Nggak ada yang nggak dipertanggungjawabkan. Semua dari kecil sampai yang besar kau lakukan, Anda harus tanggung jawab. Terutama tanggung jawabmu di hadapan Tuhan. Itu penting sekali, saudara. Oleh sebab itu Tuhan berkata bahwa datanglah kepada Tuhan. Setia-setialah berbakti, setia-setialah berdoa kepada Tuhan. Ya, selain kita setia kepada Tuhan, kita bilang kebaktian itu mengandung janji, baik hari ini maupun hari yang akan datang. Kalau kita mau janji itu dapat, saudara, setialah kepada Tuhan, berbakti. Amin. Ya, sebab hari-hari ini kita tahu bahwa hari-hari yang jahat, hari-hari ini adalah hari-hari penuh dengan tantangan iman kita. Ya, bagaimana ini COVID-19 ini selalu masih ada saja yang kita berharap bahwa dia nggak akan umur panjang, tapi lihat kasus sekali orang aja nambah terus, saudara. Dan memang udah kehendaknya Tuhan. Kita hanya mengalir saja bersama dengan Tuhan. Kita juga nggak perlu lawan COVID itu. Ya, artinya kita nggak perlu nggak perlu hilang. Enggak. Kita hanya mengalir saja. Kalau sesuatu yang Tuhan sudah berikan, kalau sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Saya yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin, jemaat Tuhan. Jadi kiri kanan kita ada Tuhan. Katakan, kiri kanan kita ada Tuhan. 2, 3. Kiri kananku ada Tuhan. Katakan samping kiri kanan saudara, kiri kananmu ada Tuhan. Demikian sebaiknya. 2, 3. Masih malu-malu kau bilang kiri kananku ada Tuhan, saudara. Kalau tidak kiri kanan
kananmu ada Tuhan, Anda sudah tidak ada di sini. Ya. Di luar sana itu banyak sekali apa? Banyak sekali tantangan, banyak sekali gejolak, saudara. Bisa jadi engkau mau datang ke gereja, tiba-tiba motor meletus bannya, cuma meletus ban tapi udah tidak balik-balik nyawamu. Sudah di mana Pak? Sudah dibawa oleh Tuhan. Ya. Kan kadang-kadang itu tidak bisa kita tahu, kan kecelakaan itu tidak bisa kita prediksi, benar ya? Oleh sebab itu yang saya mengharap kepada kita semua berjaga dan berseru, kita tahu bahwa di kiri kananku ada Tuhan. Walaupun di sebelah kiri kanan dan sebelah kiri saya ada COVID, tapi saya tahu perlindungan Tuhan itu lebih sempurna. Amin. Lebih apa? Sempurna, kan? Lebih sempurna. 2, 3. Lebih sempurna. 1 Samuel 23. 1 Samuel pasalnya 23 ayat 25 sampai ayatnya yang ke 28. Firman Tuhan berkata demikian. Mari jemaat Tuhan kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ketika Saul dengan orang-orang yang pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu ia mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung yang sebelah sana. Daud cepat-cepat mengalahkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang seruan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah mundur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Lumputan. Terima kasih, silakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasih, hari-hari ini kita mungkin tidak menghadapi yang namanya Saul dan tentaranya. Yang dialami oleh Raja Daud, adalah bagaimana seorang raja yang marah kepada anak buahnya kemudian mengejar sampai habis-habisan. Di dalam Alkitab, saudara, kita udah masuk di ini bulan Februari. Alkitab kita udah masuk di kitab Imamat. Pembacaan Alkitab kita setiap hari. Saudara, sebelum kita masuk dalam kitab Imamat, kita ingat kembali bagaimana perjalanan daripada bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Habis-habisan mereka dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Habis-habisan. 10 tulah itu tidak mempan. Bahkan sampai penghabisan, sampai Firaun masuk ke tenggelam ke dalam lautan Tebrau, barulah berhenti pengejaran itu. Nah, saudara, mungkin kita akan sama seperti itu. Tapi bukan Firaun, bukan tentara Firaun, atau bukan Saul dan tentaranya. Tetapi hari-hari ini kita sedang dikejar oleh corona. Hari-hari kita sedang dikejar oleh COVID-19. Sekarang saya tidak tahu, katanya ada lagi selain COVID-19, selain corona ada lagi COVID yang lain. Apa itu? Saya kurang ngerti juga ya. Katanya dia penyebarannya lewat apa? Sariawan gitu ya. Katanya sih, saya belum, ini kali orang juga belum ada ya. Nah, saudara, nggak apa-apa. Apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi di dalam dunia ini, saya tahu saya punya Tuhan yang selalu menjaga. Saya tahu saya punya Tuhan yang selalu menolong. Saya tahu bahwa saya punya Tuhan yang selalu melindungi saya, baik pribadi saya, istri, anak-anak, bahkan semua keluarga saya. Oleh sebab itu, aku tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu khawatir. Setiap hari Minggu, setiap kali ibadah, saya selalu sampaikan kepada umat-umat Tuhan bahwa jangan kita ragu, jangan kita takut, jangan kita khawatir. Sebab di hadapan kita itu masalah besar, tapi yakinlah yang terbesar di dalam hidup kita hanya adalah Yesus Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam
bersamaku di dalamku. Bukan persoalan, bukan masalah yang terlebih besar dalam hidup kita, tapi apa saudara? Tapi Yesus yang terbesar di dalam hidup kita. Satu-satunya yang kupunya hanya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin, jemaat Tuhan. Beberapa minggu kemarin saya sudah sampaikan kepada kita bahwa kita hidup, kita mau, kita kuat, bukan kita bisa memenangi peperangan itu bukan karena kehebatan kita, tetapi oleh karena apa? Bukan karena panah, bukan karena pedang, tetapi oleh karena apa? Oleh karena kuasa Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Amin, jemaat Tuhan. Mau menang oleh COVID, saudara, ada kuasa Tuhan di dalam dirimu. Katakan, kuasa Tuhan di dalam diri saya. 2, 3. Kuasa Tuhan dalam diri saya. Haleluya. Tuhan dengar suaramu. Tuhan berikanlah kuasa Tuhan di dalam hidup saya, supaya saya tidak mudah terserang COVID. Haleluya. Saudara, bagaimana cara kita mendapat kuasa Tuhan itu? Alkitab bilang bahwa Kisah 1 ayat 8, apabila Roh Kudus turun ke atasmu, maka kamu akan memiliki kuasa yang hebat. Jadi rahasia untuk kita mendapat kuasa dari Tuhan adalah apa, saudara? Roh Allah, Roh Kudus itu harus turun di dalam hidup kita. Haleluya. Dan kita tahu kita bisa usir setan, kita bisa usir penyakit. Amin, jemaat Tuhan. Karena apa? Karena ada urapan Tuhan di dalam diri kita. Ada urapan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita menerima kuasa kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Amin, jemaat Tuhan. Anak-anak sekalian, coba-coba dalam nama Tuhan Yesus usir setan, ya. Pergi keluar kamu dari waktu ini. Setan bilang, bos, kita sama. Apa yang aku Yesus kenal? Paulus aku kenal. You siapa? Ya, dicabik-cabik lah mereka sampai hampir mati, saudara. Ya. Kenapa? Nggak punya benteng, nggak punya kuasa, saudara. Oleh sebab itu mintalah Tuhan, curahkan Roh Kudus dalam hidupku supaya aku memiliki kuasa yang hebat itu. Amin, teman-teman. Nah, kita lanjut, saudara. Ya, bagaimana seorang Daud ketika dia sedang dikejar-kejar oleh seorang raja? Wah, kalau sudah dikejar seorang raja, saudara, istilahkan misalnya zaman kerajaan-kerajaan, kalau masalah kasus itu sudah sampai ke tangan kaisar, sudah sampai ke tangan raja, saudara, maka nggak ada ampun. Benar, ya. Kalau kita ingat kembali lihat sejarah, toh, nggak ada ampun. Bahkan orang itu kalau mau menghadap raja, dia harus tunduk dari belakang sampai ke depan, jalannya tunduk. Ya, artinya menghargai, menghormat, saking takutnya kepada raja. Nah, kalau kasus itu sudah sampai kepada raja, wah, nggak ada ampun lagi. Ya. Nah, kasus daripada Daud itu sudah sampai kepada raja, dan raja sampai turun tangan. Wow, luar biasa. Nah, perhatikan ayat demi ayat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada saat hari ini, mengatakan bahwa bagaimana ketika Rasul Saul berpesan, negara bangsa sedang dihantam sedang menghadapi peperangan oleh orang Filistin, barulah Saul mulai tunduk. Ya. Dia berhenti mengejar siapa? Mengejar Daud, karena orang Filistin. Wah, dalam keadaan takut, dalam keadaan tak berdaya, akhirnya saudara, Daud mendapatkan keselamatan. Saya mau kasih tahu, keselamatan Daud bukan karena Saul dan negaranya atau bangsanya sedang mengalami peperangan, orang Filistin sedang menyerbu bangsa Israel, bukan. Tapi karena satu rancangan Allah yang hebat itu terjadi. Saya mau kasih tahu saudara, bahwa ketika ada mengalami persoalan, ketika ada mengalami permasalahan hidup yang sangat-sangat membuat engkau
takut dan tak berdaya. Ingatlah, banyak cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Amin. Banyak cara Tuhan mau menolong kita. Banyak cara Tuhan mau memberkati kita. Ingat, persoalannya di mana? Saul, perhatikan. Ketika Saul dirapi oleh Tuhan menjadi raja, benar-benar dipakai oleh Tuhan, tapi yang namanya Saul, namanya manusia, kadang-kadang terledor. Benar tak? Kita menjaga iman kita, benar. Kita menjaga iman kita, tapi kadang-kadang iman kita masuk kontrol. Kita lupa akan kasih Tuhan. Banyak kali kita lupa akan kemurahan Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu iman kita tidak terarah lagi. Bahkan lebih-lebih lagi, hari Minggu udah tahu. Ayo, wah ini hari Minggu udah tahu. Memang hari Minggu tahu, maksudnya tahu. Tapi, wah ini waktunya Tuhan udah tahu. Haleluya. Saya pesan sama kawan saya, sama luar biasa saudara saya, ya. Situmean, mana Situmean? Ada ya? Oh, paling belakang. Kalau sudah bekerja, nanti jangan lupa Tuhan, ya dong? Wah, sebab yang menolong engkau adalah Tuhan. Kan lagi udah ya pasti. Bahkan saudara kita ini diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Amin. Bagaimana keadaan kabar akhir? Apa? Situmean baik ya? Wah, puji Tuhan ya. Satu pesan. Ingat Tuhan. Haleluya. Di masa-masa sulit, di masa-masa engkau tidak berdaya, Tuhan tolong. Ketika engkau diberkati Tuhan, jangan lupa. Banyak orang gagal di saat mereka berhasil. Ngerti maksud saya? Banyak mereka gagal di saat mereka berhasil. Di saat pekerjaan diberkati, di saat usaha mereka berhasil, saat mereka gagal, kadang-kadang lupa Tuhan. Lupa Tuhan. Waduh, bisnis ini misalnya 1 jam saja miliaran rupiah untungnya. Pas kebetulan jam 9 hari Minggu. Saudara mau pilih mana? Pak Pendeta, kan hari Minggu masih ada minggu depannya lagi, kan? Boleh? Itu usahamu dengan Tuhan. Kalau Tuhan memberkati engkau, banyak cara Tuhan menolong engkau. Tidak perlu Anda harus korbankan harimu untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Ini sudah terjadi sudah. Pas dia ikut, ini lebih besar. Saya akan disampaikan di mana itu. Ini terbesar. Udah deal, udah jadi. Ya, tinggal pencairan. Tapi pas jam gereja, habis itu sudah pencairan sudah ada banyak. Tapi Tuhan tidak berkehendak. Kenapa? Kadang-kadang Tuhan menguji kita. Mau pilih mana? Mau pilih kasih Tuhan atau mau pilih berkat dunia? Saya mau kasih tahu saudara, kerajaan surga Anda tidak dapat bisa beli dengan hartamu. Kerajaan surga keselamatan kekal Anda tidak bisa tukar dengan apa yang Anda miliki. Tapi kerajaan surga Anda bisa dapati ketika Anda rela mengorbankan hartamu untuk kemuliaan Tuhan. Maka harta di surga itu melimpah. Amin. Kasih contoh kita. Ketika orang kaya adalah harus yang miskin. Orang kaya ini hidup mewah, pakaiannya super mewah, makannya ada semua, nggak pernah kekurangan. Tapi Lazarus yang miskin, compang camping, penuh bolong, dia cuma memakan sisa dari minyak tuannya juga, itu sulit dia dapat. Mau makan remah-remahnya saja, itu dia sulit dapat. Tapi saya mau kasih tahu saudara, Lazarus dan seorang kaya ini sama-sama manusia. Pasti akan mati, benar? Lazarus dengan kemiskinannya dia setia, dia taat kepada Tuhan. Tapi orang kaya ini dengan kekayaannya, kemewahannya, dia lupa akan kasih Tuhan. Dia lupa akan anugerah Tuhan. Lazarus mati. Saya mau kasih tahu saudara, apakah Tuhan berbuat tidak adil kepada Lazarus? Bukan. Karena Tuhan punya rancangan yang hebat kepada Lazarus. Demikian juga kepada setiap orang yang percaya, Tuhan punya rancangan yang dahsyat, yang luar biasa. Ada pujian berkata, walaupun pikul salib menderita dalam dunia, aku tidak akan lupa kasih Tuhan.
Amin. Orang kaya tadi mati, tapi bedanya ketika mereka mati, dua-duanya terpisah. Ada surga, ada neraka. Lazarus dengan ketaatannya, walaupun dengan kemiskinannya, dia setia kepada Tuhan. Ingat, surga menjemputnya. Kekayaan, kemewahan berada dalam dunia, tapi selama hidup tidak mencari Tuhan. Tempatnya di mana, saudara? Neraka. Benar, saudara. Kalau Anda tidak peduli dengan Tuhan, jangan harap Anda bisa ke surga. Tuhan sudah kasih gambaran. Alkitab, firman Tuhan ini membawa jalan, membukakan mata kita. Ketika orang kaya ini sedang terbakar dalam neraka, saudara, betapa dia menderita kesakitan. Saya Lazarus di mana, saudara? Di mana? Pangkuan Abraham. Ada di sebelah kanan Bapak. Oh Bapak Abraham, tolonglah sampaikan kepada Lazarus. Taruhlah setitik air saja kepada jari Lazarus supaya saya bisa minum. Panas, saudara? Saya mau tanya di dalam ruangan ini, saudara merasa gerah, panas? Panas, makanya karena saya kasihan kepada tim altar. Saya bawa mereka ke Pak Sani. Bagaimana Pak Agus? Ada jadi ada media apalagi pukul drum untuk tenaga ini gimana Ben? Ada toh? Kalau saya tidak apa-apa keringatan, tidak apa-apa. Orang berkeringat itu sehat, amin. Tanya Pak saya bilang orang yang berkeringatan itu pasti sehat. Coba lihat jidat ada keringat tidak? Wah, saudara, COVID itu butuh apa? Imun yang sehat. Ya kan? Kita mengalahkan COVID itu butuh imun yang sehat. Jangan juga cuma imunmu yang engkau jaga, tapi imanmu engkau enggak jaga, percuma. Jadi oleh sebab itu saya bersampaikan, ya, ketika kita bertahan akan Tuhan, ketika kita mulai memperhitungkan waktu kita, ketika kita mulai menghargai waktunya Tuhan, Tuhan menghargai hidup kita, amin. Jangan takut susah di dunia, yang penting kita ke sorga. Daripada enak di dunia, tapi ujung-ujungnya kemana? Neraka. Saya mau kasih tahu berulang-ulang kali, yang paling kita takuti di dalam dunia ini bukan pocong, bukan genderuwo, bukan sandal bolong atau sandal bolong. Tapi apa saudara? Apa saudara? Kematian. Benar? Itu tuh yang paling Anda takuti selama di dunia. Kalau cuma mungkin sandal bolong Anda bisa punya pendeta dalam nama Yesus, pergi dia. Apa yang cuma terempang itu, yang kepala terbang itu, kuntilanak itu, pergi dia. Ayo usir dalam nama Tuhan Yesus, pergi dia. Tapi kalau misalnya nyawamu, aduh sama mati. Ada satu pendeta begini. Satu pendeta bilang begini, Ma, kalau kita mau pergi tugas, apabila kita bersama-sama, ini pendeta di sini, ya, di organisasi ini, kita jangan satu pesawat. Loh, kenapa? Nanti kalau misalnya tidak minta kalau misalnya pesawatnya jatuh, kan tidak langsung kita berdua yang mati. Ya toh? Wah, katanya kenapa? Supaya kalau pesawatnya jatuh yang satu kan masih satu selamat. Berarti masih ada yang satu lah boleh hidup. Kalau kita satu pesawat, wah, matilah dua-dua kita. Wah, saya ingat pesawat yang baru dulu? Sriwijaya. Iya. Satu keluarga. Saya tawa saya, tapi dalam hati gratis juga. Lihat keadaan satu keluarga. Saya contoh, saya mau pulang kampung, saya, istri saya, anak-anak saya. Kemudian ada apa-apa. Wah, nggak ada ampun, saudara. Ya, nggak mungkin saya mau langsung lompat, nggak mungkin. Ya, saya perlu istri saya, anak-anak saya lihat yang satu si kembar. Oh, toh, itu kan cuma sekedar apa? Ya, intermezzo saja, toh. Nah, sebenarnya yang kita takuti di dalam dunia ini adalah sebenarnya kematian. Benar nggak, saudara? Sudah lecet saja sedikit, kena api saja sedikit, panas, betul? Tapi kalau Anda tidak takut mati, tidak apa-apa. Kenapa? Kalau saya dengan Tuhan, kalau saya bersama dengan Tuhan, hidup saya berkenan kepada Tuhan, mati saya tidak takut.
Kenapa? Karena saya percaya kalau saya mati di dalam Tuhan, nama saya di sana, tercatat di sana. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Yakin namamu di sana? Amin, jawab Tuhan. Yakin namamu di buku kehidupan kekal? Katakan amin. 1, 2, 3, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau kita mati, kita di dalam Tuhan, surga menjadi jaminan kita. Tapi kalau kita mati di luar Tuhan, berbanyak-banyak berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan berbelas kasihan kepadamu. Anda yang rajin ke gereja, Anda yang setia kepada Tuhan, yakinlah hidupmu kalau Anda setia kepada Tuhan, tulus kepada Tuhan, namamu ada di sana. Tuhan berkata, engkau pergi kepada Bapa, jadikan tempat bagi engkau. Sebab di mana aku berada, Yesus berada, kita pun berada. Katakan, di mana Yesus berada, aku pun berada. 1, 2, 3. Di mana Yesus berada, saya pun berada. Kalau kita berani mengatakan hal itu, nggak usah takut mati. Amin, teman-teman. Nggak usah takut naik pesawat pisah-pisah. Ya, kenapa? Karena aku mati pun aku bersama dengan Bapakku di surga. Haleluya. Yang kita perlu takuti ketika mati adalah kalau kita nggak sampai ke surga. Oleh sebab itu banyak berbenah. Ya, ada Ebit GN bilang begini. Apa tuh lagu itu? Pak Fran, apa lagunya? Banyak berbenah. Saya lupa lagunya. Rumput bagaimana? Saya sudah tahu yang senang lagu Ebit. Saya suka lagu-lagunya itu. Apa? Kawan coba dengan apa? Pokoknya itu berbicara tentang bencana. Artinya begini, dia mengingatkan kepada manusia. Ini hidup ini sama seperti firman Tuhan yang kemarin, sama seperti rumput. Dan bunga rumput satu kali hempas oleh angin, pergi nggak tahu kemana. Oleh sebab itu dengan kehidupan kita juga, ketika Anda masih hidup hari-hari ini, banyaklah berbuat baik. Amin. Banyaklah engkau berbuat baik di dalam Tuhan. Haleluya. Ketika engkau banyak berbuat baik di hadapan Tuhan, gak usah takut hartamu di dunia. Gak usah takut Anda tinggalkan banyak harta di dunia. Sebab orang yang cuma memikirkan harta di dalam dirinya, itu sama seperti istri Lot. Sudah tahu? Tuhan Alkitab Malaikat sudah bilang, naik, jangan lari terus, jangan berhenti. 1, jangan sampai Anda menoleh ke belakang. Tapi karena istri Lot mungkin ada 2 tafsiran. Karena dia penasaran, namanya manusia, saya juga punya penasaran. Namanya istri Lot penasaran juga, apa sih yang dibuat Tuhan di belakang sana? Ada 2 tafsiran. Pertama katanya karena dia penasaran. Yang kedua karena memang hartanya banyak di situ. Benar, saudara. Sehingga ketika dia berlari-lari, apa sih yang ada di belakang sana terjadi? Mau coba mau lihat, saudara. Benar nggak? Banyak sekali bencana-bencana alam dalam dunia ini. Bohong, saudara. Kalau Anda pengen lihat. Tadi pagi kami dipusingkan dengan seekor ayam sudah bangkai. Tiap hari bawa cari, gimana cari-carinya sampai, sudah tidak tahan tadi pagi. Saya bongkar dapur, ya. Congkel semua papan-papannya, dapat tukang sabut si tua. Saya itu udah mau muntah-muntah saya. Suka media suka ambil saya sudah lihat. Tapi yang saya mau ceritakan si kembar, tahu nggak? Si kembar dia jijik jorok, tapi dia begini. Artinya apa? Rasa penasarannya muncul. Manusia lebih cenderung kepada rasa penasaran, benar? Ada tabrakan di sana, ini cepat-cepat pergi lihat. Ya kan? Benar, penasaran. Nah, istri Lot, mungkin karena rasa penasarannya akan Sodom dan Gomora, dia balik ke belakang. 1, 2, 3, plak, langsung jadi tiang. Betul? Langsung jadi patung. Wah, sudah selesai. Saya kasih tahu saudara, kalau di otakmu cuma ada apa? Harta, maka engkau tidak fokus dengan Tuhan. Alkitab bilang, di mana hartamu berada? Ya, di mana apa? Hati atau kebalik? Di mana hartamu berada, hatimu di situ juga. Tuhan bilang, harta di dunia banyak mengat, banyak karat. Itu merusak, membongkar, pencuri membongkar. Saya bilang kalau membongkar, pastori silakan bongkar saja, banyak harta di dalam. Ya, tidak apa-apa, ya mungkin nyawa saya selamat. Biar Anda nggak usah terlalu pusing dengan harta. Oleh sebab itu Alkitab berkata bahwa apa yang engkau punya, bersyukurlah. Amin, firman Tuhan. Kalau engkau diberikan kelimpahan, rasa syukurmu itu harus timbul. Rasa
harus ada, harus tinggi. Nah, kembali saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa nggak perlu rasa takut, nggak perlu rasa khawatir, karena di kiri kanan kita ada siapa? Ada Tuhan. Nggak perlu ada virus baru muncul, nggak perlu di hati kiri kananmu sehingga engkau menjadi takut sekali, sehingga engkau nggak mau berbuat apa-apa. Nggak perlu. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Yang penting kita lakukan protokol, ya. Yang penting kita nggak usah dekat-dekat, ya. Lakukan protokol kesehatan siapa aman, ya. Pakai masker setiap hari, setiap saat pakai masker, saudara, ya. Kerja. Kalau Anda takut, nanti kena COVID, Anda nggak bekerja, pulang saja, ya. Anda kasih istri dan anak-anak makan pasir di rumah. Kalau ekonomi tutup, ya, mau makan apa istri anak kita, kalau cuma takut karena COVID, nggak usah. Saya kasih tahu saudara-saudara, Yesus ada bersama-sama dengan engkau, amin. Oleh sebab itu Alkitab bilang begini, itulah sebabnya orang menyebut tempat itu apa? Gunung Batu Keluputan. Ya, kedudukan Saul digantikan oleh Daud karena apa? Saul sudah berbuat satu kesalahan. Nah, kesalahan daripada Saul salah satunya adalah bagaimana dia mengambil alih. Ingat, satu kesalahan yang dibuat. Salah satu kesalahan yang dibuat oleh Saul. 1 Samuel pasal 13 ayat 9. 1 Samuel 13 ayat 9, ya. Ini kenapa roh Tuhan mundur daripada Saul? Kenapa? Karena Saul berbuat salah. Saya mau kasih tahu saudara, kalau Anda sudah memiliki roh Allah, jangan sampai roh itu undur dari hadapanmu. Sebab kalau roh itu undur dari hadapanmu, fatal akibatnya. Kenapa? Perhatikan firman Tuhan ini. Ayat 8. 1 Samuel pasal 13 ayat 8 mulai. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepada korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Sudah tahu? Kesalahan Saul ada di mana? Ketika dia mulai mempersembahkan korban bakaran. Saya mau kasih tahu saudara, tugas Saul sudah ditentukan oleh Tuhan bahwa dia memimpin bangsa Israel. Tapi masalah mempersembahkan korban di hadapan mezbah Tuhan itu bukan tanggung jawab dia. Sehingga diambil alih. Perhatikan ayatnya yang ke-9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepada korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Memang ini satu kebijakan sesuatu ambil alih itu banyak dilakukan oleh hari-hari ini. Kadang-kadang misalnya sesuatu yang kita tanggung jawab yang harus dikerjakan, kemudian orang itu belum datang. Kadang-kadang bawahannya ambil alih pekerjaan itu, benar ya? Biasa pimpinan, kemudian ketika pimpinan ada berhalangan, yang bawahan itu ambil alih pekerjaan itu, benar. Tapi kali ini beda. Saya mau kasih tahu saudara, Saul dia mengatakan bahwa Samuel tidak datang sih, ya itu bahasa hari-hari kan. Makanya saya ambil alih pembakaran korban itu. Saya mau kasih tahu, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Kadang-kadang kita memikir waktu kita sendiri, bukan waktunya Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara bahwa ingat waktu Tuhan itu, kalaupun sudah lewat itu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kita jangan kotak-katik itu waktunya Tuhan, amin. Ya. Kemudian Alkitab berkata, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban. Dia memberanikan diri untuk mempersembahkan korban. Kenapa? Saya mau kasih tahu saudara, mempersembahkan korban itu tugasnya para imam. Itu tugasnya Samuel, bukan tugas daripada Saul. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Jadi satu kesalahan daripada Saul sehingga roh itu undur daripada Saul adalah apa? Karena dia mengambil alih pekerjaan imam, sehingga dia tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Dari situlah mulai terjadi goyah
jawab masing-masing sampai berhasil. Kalau pun Anda berkata saya ambil alih karena keadaan situasi, itu harus koordinasi dengan atasan. Benar? Harus koordinasi. Kalau atasan Anda bilang jangan. Kadang-kadang tanpa koordinasi atasan, orang di bawah sudah kerja sendiri. Hati-hati, sudah. Karena itu fatal bagimu. Oleh sebab itu saya mau kasih tahu, kerajaan Saul mulai goyang sehingga urapan Tuhan sehingga Daud menggantikan posisi daripada Saul waktu itu. Kenapa? Karena dia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Jadi persoalan Saul adalah kesalahan Saul adalah pertama dia mengambil alih pekerjaan imam, dan selanjutnya itu sudah merembes sampai Saul melakukan kesalahan fatal. Ada fatal yang di belakang banyak. Satu kesalahan yang sudah diperbuat itu akan fatal sampai selama-lamanya, sampai tahta itu bergeser kepada orang lain. Saya tahu berkatmu Anda tidak mau bergeser kepada orang lain. Amin. Oleh sebab itu lakukanlah terus perintah Tuhan dengan setia dan takut akan Tuhan. Percayalah, persoalan Daud itu berat bagi Daud. Tapi saya kasih tahu, Daud mendapat keselamatan oleh karena Tuhan yang menyertai dia. Saya mau kasih tahu saudara juga, kalau persoalanmu, masalahmu, beban hidupmu, taruhlah sama Tuhan. Maka Tuhan akan menjadi kota benteng kita. Maka Tuhan akan menjadi gunung batu kita, keselamatan kita. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3, gunung batu keselamatan kita. Nehemia 1 ayat 17, ayat 7 sampai 8, tempat pengungsian pada waktu kesesakan itu Tuhan. Kata Nehemia 1 ayat 7 sampai ayat yang 8. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4, firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan sangat terbukti. Kita berkata apa? Allah itu tempat perlindungan dan sangat terbukti. Yakinlah, percayalah bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Yakinlah bahwa Tuhan menyertai dan menolong hidup kita. Hari-hari kita akan mendapat masalah. Di depan kita banyak persoalan-persoalan besar, terutama COVID-19 ini. Tapi yakinlah, di depan, di belakang, di kiri dan di kanan, yakinlah ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Saya mau kasih tahu saudara, hari ini kita dihadapkan dengan tubuh dan darah Kristus, perjamuan Tuhan. Saudara, kalau memang Anda mau mengambil tubuh dan darah silakan. Tapi kalau serasa Anda belum bisa mengambil ini, udah nggak usah ambil, lanjut saja. Sebab ini adalah menyangkut iman kita, kepercayaan kita. Saya tahu di sini banyak denominasi gereja, dan tidak semua gereja itu mengajarkan perjamuan setiap awal bulan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, yang penting iman kita kepada Tuhan. Saya mau ajarkan kepada saudara bagaimana Anda mengingat kembali. Perjamuan ini bukan karena sakramen, bukan karena upacara-upacara yang sakral, tapi saya mau kasih tahu saudara, perjamuan Tuhan ini cuma mengingatkan kembali kepada kita akan pengorbanan Tuhan, akan kasih Tuhan, akan bagaimana cintanya Tuhan bagi kita. Kita lihat kembali, kita ingat kembali, oh Tuhan telah berkorban bagi saya. Alkitab bilang perjamuan Tuhan ini peringatan kita mengenang kembali, melihat kembali perbuatan Tuhan yang dahsyat.